Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan Mas Arif. Pada kesempatan kali ini, saya Anika Amadia Dasya dengan NPM 20064868891 akan mempresentasikan mengenai chapter 5 yaitu How to Review the Literature and Conduct Ethical Studies. Pertama-tama saya akan membahas mengenai literature review atau tinjauan literatur, yang merupakan langkah awal dan penting dalam melakukan penelitian yang meninjau pengetahuan yang terkumpul pada pertanyaan penelitian Anda. Ini berlaku untuk semua pertanyaan penelitian dan semua jenis studi. Tujuan dari literature review adalah, pertama, untuk menunjukkan keakraban dengan badan pengetahuan dan kredibilitas kemapanan. Kedua, untuk menunjukkan jalur penelitian sebelumnya dan bagaimana proyek saat dikaitkan dengannya. Tiga, untuk mengintegrasikan dan meringkas apa yang diketahui di suatu daerah. Dan terakhir, untuk belajar dari orang lain dan merangsang ide-ide baru. Selanjutnya adalah literature meta-analysis. Teknik khusus yang digunakan untuk membuat review integratif atau review metodologi. Meta-analisis melibatkan pengumpulan rincian tentang sejumlah besar penelitian sebelumnya. Langkah-langkah meta-analisis adalah, pertama, temukan studi potensialnya pada topik tertentu atau pertanyaan penelitian. Kedua, kembangkan kriteria dan studi layar yang konsisten untuk relevansi. Ketiga, kembangkan kriteria dan studi layar yang konsisten untuk relevansi dan/atau kualitas. Keempat, menyintesis dan menganalisis informasi menjadi temuan yang luas. Akhir, buatlah kesimpulan ringkasan berdasarkan temuan. Terdapat dua bentuk meta-analisis, yaitu quantitative dan qualitative studies. Contoh dari kasus quantitative studies adalah Cheng dan Chan. Pada tahun 2008, mereka melakukan meta-analisis dari 133 studi tentang masalah ketidaknyamanan kerja. Minat mereka adalah pada dampak ketidaknyamanan kerja pada hasil kesehatan. Mereka mempertimbangkan 3 faktor: masa kerja, usia, dan jenis kelamin. Tujuan mereka adalah untuk mempelajari bagaimana masa kerja, usia, dan jenis kelamin dapat melemahkan atau mengintensifkan bagaimana ketidakamanan kerja mempengaruhi hasil. Untuk contoh kasus quantitative studies, ada Marston dan King pada tahun 2006. Mereka melakukan meta-analisis terhadap 268 studi kualitatif yang diterbitkan antara tahun 1990 dan 2004 tentang perilaku seksual orang muda. Ketertarikan mereka adalah pada bagaimana perilaku seksual di kalangan remaja dapat mempengaruhi penyebaran infeksi HIV karena hampir setengah dari semua infeksi tersebut terjadi dalam kelompok usia ini. Penulis ingin memeriksa studi kualitatif karena mereka tertarik pada apa yang terjadi selama hubungan seksual, alasan perilaku, dan konteks perilaku. Sebaliknya, sebagian besar studi kuantitatif hanya meneliti pertanyaan sederhana dan terisolasi seperti persentase remaja yang menggunakan kondom. Terdapat 6 tipe literature review. Pertama, context review atau tinjauan konteks. Jenis ulasan umum di mana penulis menghubungkan studi tertentu dengan pengetahuan yang lebih luas. Dua, ada historical review atau tinjauan sejarah, yaitu tinjauan khusus di mana penulis melacak masalah dari waktu ke waktu. Ketiga, ada integrative review atau tinjauan integratif. Jenis tinjauan umum di mana penulis menyajikan dan merangkum keadaan pengetahuan saat ini tentang suatu topik, menyoroti kesepakatan dan ketidaksepakatan di dalamnya. Keempat, ada methodological review atau tinjauan metodologis. Jenis khusus dari tinjauan intelektual di mana penulis membandingkan dan mengevaluasi kekuatan metodologi relatif dari berbagai studi dan menunjukkan bagaimana metodologi yang berbeda menjelaskan hasil yang berbeda. Kelima, ada self-study review, yaitu ulasan di mana seorang penulis menunjukkan keakrabannya dengan bidang subjek.
Ini sering menjadi bagian dari program pendidikan dan persyaratan khusus. Terakhir ada theoretical review atau tinjauan teoritis. Tinjauan khusus di mana penulis menyajikan beberapa teori atau konsep yang berfokus pada topik yang sama dan membandingkannya berdasarkan asumsi, konsistensi, logis, dan ruang lingkup penjelasan. Di mana kita dapat menemukan literatur penelitian. Pertama, terdapat di periodicals. Periodicals merupakan surat kabar, majalah populer, siaran televisi atau radio, dan ringkasan berita dari internet. Selanjutnya ada scholarly journals atau tinjauan ilmiah, yang merupakan sumber utama yang digunakan untuk tinjauan pustaka. Ketiga, ada books atau buku. Keempat adalah dissertations. Biasanya semua mahasiswa pasca sarjana yang mendapat gelar doktor filsafat atau lainnya diharuskan untuk menyelesaikan pekerjaan penelitian asli yang disebut tesis disertasi. Kelima, government documents atau dokumen pemerintah. Terakhir adalah policy reports and presented papers. Lembaga penelitian dan pusat kebijakan biasanya menerbitkan makalah dan laporan. Beberapa perpustakaan penelitian besar membeli ini dan menyimpannya dengan buku. Bagaimana melakukan tinjauan literatur sistematis? Pertama, definisikan dan persempit topik. Kedua, merancang pencarian. Dan terakhir atau ketiga, temukan laporan riset. Bagaimana mengevaluasi artikel riset? Pertama, perhatikan judulnya. Kedua, baca abstraknya. Dan terakhir, baca artikelnya. Bagaimana membuat catatan? Pertama, kita tentukan apa yang harus direkam, lalu atur catatan. Internet juga merupakan sumber untuk social research. Terdapat keuntungan dan kerugian yang terdapat pada pencarian di internet. Keuntungannya adalah mudah, cepat, dan murah. Internet juga memiliki tautan yang menyediakan cara tambahan untuk menemukan dan terhubung ke sumber informasi lain. Internet juga sangat mempercepat aliran informasi dan memiliki efek demokratisasi. Sedangkan disadvantages-nya atau kekurangannya adalah tidak ada quality control, banyak sumber yang bagus tidak tersedia di internet, time consuming atau menghabiskan banyak waktu, dan sumber internet bisa tidak stabil dan sulit untuk didokumentasikan. Alasan mengapa harus bersikap etis saat penelitian sosial. Pertama, untuk menjauhi pelanggaran ilmiah. Kedua, untuk menjauhi penipuan penelitian. Dan terakhir, untuk menjauhi ketidaketisan tapi legal. Pada penelitian, sering muncul juga masalah etis yang melibatkan peserta penelitian. Awal mulanya ada research participant protection itu karena kekhawatiran atas perlakuan partisipan penelitian muncul setelah terungkapnya pelanggaran berat hak asasi manusia atas nama ilmu pengetahuan. Research participant protection ini bertujuan untuk menjauhi partisipan dari physical harm, psychological abuse, dan legal jeopardy, dan harm-harm lainnya kepada partisipan. Selanjutnya ada covert observation. Di masa lalu, peneliti lapangan menggunakan observasi terselubung atau covert observation, seperti berpura-pura bersikap dingin sehingga mereka bisa bergabung dengan kelompok mencari pengobatan agar bisa mempelajarinya. Selanjutnya ada special populations and new inequalities. Special population adalah peserta penelitian yang karena usia, penahanan, potensi pemaksaan, atau kurang dari kemampuan fisik, mental, emosional, atau kemampuan lainnya, mungkin kurang memiliki kebebasan atau kesadaran penuh untuk memberikan persetujuan sukarela untuk berpartisipasi dalam penelitian. New inequalities adalah jenis bahaya lain yang mungkin terjadi adalah ketika satu kelompok orang tidak diberi layanan atau manfaat sebagai akibat keikutsertaan dalam penelitian. Selanjutnya ada privacy, anonymity, and confidentiality. Peneliti survei menyerang privasi atau privacy seseorang ketika mereka menyelidiki keyakinan, latar belakang, dan perilaku dengan cara yang mengungkapkan detail pribadi yang intim. Selanjutnya adalah anonymity, yaitu perlindungan etis yang tidak disebutkan namanya oleh peserta. Identitas mereka dilindungi dari pengungkapan dan tetap tidak diketahui. Jadi mereka tidak memberikan identitas mereka kepada peneliti.
Terakhir ada confidentiality, yaitu perlindungan etis bagi mereka yang belajar dengan menyimpan data penelitian secara rahasia atau merahasiakan dari publik. Selanjutnya adalah participants information as private property. Yang dimaksud adalah partisipan penelitian memiliki pengetahuan tentang mereka yang diambil dan dianalisis oleh orang lain atau peneliti tersebut. Informasi tersebut kemudian dapat digunakan untuk sejumlah tujuan, termasuk tindakan yang bertentangan dengan kepentingan subjek. Contohnya adalah bisnis besar mengumpulkan, membeli, dan menjual, menganalisis, dan bertukar informasi tentang orang setiap hari. Bisnis swasta dan lembaga pemerintah menggunakan informasi tentang kebiasaan membeli, selera pribadi, pola pengeluaran, peringkat kredit, pola pemungutan suara, penjelajahan internet, dan sejenisnya. Informasi adalah salah satu bentuk milik pribadi, seperti properti intelektual lainnya. Dan tidak seperti kebanyakan properti fisiknya, informasi harus memiliki nilai setelah dipertukarkan. Yang terakhir ada mandated protections of research participants. Pemerintah Federal Amerika Serikat dan pemerintah negara lain memiliki peraturan dan hukum untuk melindungi peserta penelitian dan hak-hak mereka. Di Amerika Serikat, batasan hukum ditemukan dalam aturan dan regulasi yang dikeluarkan oleh Kantor Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Amerika Serikat untuk perlindungan dari risiko riset. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan apabila riset melibatkan peserta penelitian. Pertama, principle of voluntary consent, yaitu prinsip etika bahwa orang tidak boleh berpartisipasi dalam penelitian kecuali mereka secara eksplisit dan bebas setuju untuk berpartisipasi. Kedua, ada informed consent, sebuah pernyataan biasanya tertulis yang menjelaskan aspek studi kepada peserta dan meminta persetujuan sukarela mereka untuk berpartisipasi sebelum studi dimulai. Ketiga, Institutional Review Board atau IRB, sebuah komite di perguruan tinggi AS, rumah sakit, dan lembaga penelitian yang diwajibkan oleh hukum federal untuk memastikan bahwa penelitian yang melibatkan manusia dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab dan etis. Selanjutnya, etis dan komunitas sains. Pertama, ada kode etik, yaitu prinsip dan pedoman yang dikembangkan oleh organisasi profesional untuk memandu praktik penelitian dan memperjelas garis antara perilaku etis dan tidak etis. Kedua adalah kode Nuremberg, yaitu perilaku etis yang diadopsi setelah pengadilan kejahatan perang pada Perang Dunia Kedua sebagai tanggapan atas eksperimen medis Nazi yang tidak manusiawi. Pertama ada whistleblowing. Di whistleblowing ini terdapat whistleblower, yang merupakan seseorang yang mengenali praktik tidak etis atau ilegal dalam suatu organisasi. Lalu ada arriving at particular findings. Ini menjelaskan bahwa semua penelitian harus dilakukan tanpa batasan pada temuan yang dihasilkan dari penelitian tersebut. Ketiga ada limits on how to conduct studies. Ini menjelaskan bahwa sponsor dapat secara sah menetapkan beberapa kondisi pada teknik penelitian yang digunakan dan membatasi biaya untuk penelitian. Namun, kita harus mengikuti metode penelitian yang diterima secara umum. Kita harus memberikan penilaian yang realistis tentang apa yang dapat dicapai untuk tingkat pendanaan tertentu. Keempat, ada surprising findings, yaitu dalam penelitian bersponsor, kita dapat menegosiasikan kondisi untuk merilis temuan sebelum memulai penelitian dan menandatangani kontrak untuk efek tersebut. Mungkin tidak bijaksana untuk melakukan penelitian tanpa jaminan seperti itu, meskipun penelitian pesaing yang memiliki lebih sedikit keraguan etis dapat melakukannya, atau kami dapat menerima kritik dan permusuhan sponsor dan merilis temuan atas keberatan sponsor. Kebanyakan peneliti lebih memilih pilihan pertama, karena yang kedua mungkin membuat takut sponsor di masa depan. Yang terakhir adalah concealing the true sponsor. Kita harus menyeimbangkan nilai etika dalam mempublikasikan identitas sponsor kepada subjek dan merilis hasil yang bertentangan dengan keinginan sponsor untuk kerahasiaan dan kemungkinan berkurangnya kerjasama dari subjek. Terakhir, saya akan membahas mengenai Feminist Communitarian Research Ethics.
Model etika komunitarian feminis masih dalam tahap awal perkembangan dan belum diimplementasikan. Pendekatan dominan terhadap etika penelitian karena terlalu formal, legalistik, berbasis prosedur, dan abstrak. Ini juga menyoroti bagaimana pendekatan ilmu sosial dihubungkan dengan masalah moral dalam etika penelitian. Referensi yang saya ambil adalah dari buku Newman Lawrence tahun 2014, chapter 5. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.